Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita surat Al-Hujurat. Dan Al-Hujurat itu berarti buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu-ibu datang ke Madinah, ada dua kubah ya. Di atas itu ada dua kubah. Ada kubah warna hijau, ada kubah apa kalau nggak salah abu-abu atau apa gitu. Pokoknya warnanya bukan hijau. Ya. Jadi pertanyaannya mengapa ada warna hijau itu? Ya. Jadi warna hijau itu untuk memberi petunjuk bahwa di bawah kubah warna hijau itu bawahnya, pas bawahnya itu adalah hujurat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di area itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Ya tentu dengan kondisi rumah yang sangat bersahaja sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang hidupnya sudah difokuskan bukan lagi untuk dunia, tapi memang untuk akhirat. Itu pun bukan berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk membangun rumah yang lebih baik, bahkan lebih mewah, insya Allah. Ya. Tapi begitulah ya kalau ibu ke Madinah, lihat kubah hijau. Ya. Nah, itu kalau ibu penasaran di mana posisi hujurat yang disebut di ayat ini. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Ya. Maka hujurat itu adanya pas di bawah. Ya. Pas di bawah kubah itu ya. Ya. Atau dua catatan yang perlu kita perhatikan. Bahwa di ayat ini Allah mengikat larangan-larangannya, ya, manhiyat. Apakah itu la yaskhar qaumun, apakah itu wala tanabazu bil alqab dan lain sebagainya. Itu dengan ikatan keimanan dan ketakwaan. Ya. Maka pemahamannya harus ketakwaan itu
keimanan dan ketakwaan itu harus terdiri dari ya, al-umur wal manhiyat. Ya. Melaksanakan apa yang diperintahkan, ya, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Ya. Maka bagaimana bobot antara makmur, sesuatu yang diperintahkan, dan manhiyat, sesuatu yang dilarang. Ya. Sebagian ulama mengatakan bobotnya lebih tinggi melaksanakan makmurat, ya, yang diperintahkan. Sehingga tidak melaksanakan apa yang diperintahkan itu, ya, bobotnya lebih tinggi, pelanggarannya lebih tinggi daripada melanggar apa yang dilarang. Ya. Contohnya itu apa yang dilakukan oleh iblis. Ya. Iblis itu contoh makhluk yang meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Ya. Isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ya. Sedangkan Adam itu pelanggarannya adalah melanggar yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Ya. Fatakuna minadh zalimin. Ya. Wallahu alam. Ya. Apakah kemudian jika manusia belum bisa atau lagi berproses, ya, belum bisa memadukan dua-duanya, ya, ya, mana yang harus di, lebih diperjuangkan, ya, eh, pelaksanaan ataupun yang dilarang, ya. Maka sebagian ya mengatakan ya yang diperintahkan aja, ya, di apa dikuatkan, ya, ya. Toh kalau melanggar apa yang dilarang itu masih berlaku innal hasanat idhibnas sayyiat, ya. Toh kebaikanmu itu nanti akan menghapus, ya, kejahatan yang kamu lakukan atau pelanggaran yang kamu lakukan. Ya, tapi ulama yang lain mengatakan sebaliknya, ya. Kuatkanlah di menjaga diri jangan melanggar, ya, ya. Karena menjaga diri dari sebuah pelanggaran itu juga bernilai amal soleh, ya. Ya, ini dari Ibnu Abbas mengatakan, ya, kalau saja kamu nggak melakukan, katakan tilawah nggak melakukan atau belum melakukan, ya, siam sunnah belum melakukan, ya, tapi kamu bisa menjaga diri dari larangan-larangan di ayat ini. Jangan menghina orang, jangan berghibah, jangan suudzon, ya. Itu kamu akan tetap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Karena memang asli daripada perintah-perintah, ayo sholatlah, ayo berinfaklah, ayo ini, itu harus bisa membentuk akhlak yang baik, ya, bil khusus akhlak tidak menyakiti orang lain, ya. Ya. Jadi istilahnya, bolehlah kamu masih banyak kekurangan amal-amal salehmu, ya, tapi kamu selalu menjaga diri untuk tidak menyakiti hamba-hamba Allah yang lain dengan mulutnya.
ya tentu memadukan udah nggak ada khilaf ya. Memadukan udah pasti itulah yang terbaik ya. Diperintah apa yang diperintahkan dilakukan dan apa yang dilarang di harus memilih karena Ibnu Abbas memilih kamu jaga diri dari larangan ya. Itu lebih baik ya. Karena asli daripada perintah-perintah itu membentuk jiwa yang baik sehingga terhadap hamba-hamba Allah yang lain baik ya. Ya. Begitulah timbal balik ya. Kamu selalu menjaga diri ya. Ya, menjaga diri dari yang dilarang oleh Allah itu seharusnya kamu akan mengalami jiwa yang baik sehingga mempermudah kamu beramal ya. Ya, ihfazillah yahfazka ya. Begitulah penjelasan-penjelasan yang ada ya di kitab-kitab ya. Ala kulli hal yang penting tidak berpikir eh apa ya memilih salah satu saja ya. Jadi niatnya tidak ada lain kecuali dua ya. Dua-duanya dilaksanakan menjauhkan diri dari yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan ya. Adapun selama apa ini berproses insya Allah ya. Apakah kemudian baru bisanya yang diperintahkan, yang dilarang belum ya. Atau sebaliknya eh, bisanya yang sudah yang baru yang dilarang yang diperintahkan belum insya Allah ada saatnya selama memang niatnya untuk memadukan Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah dan taufiknya ya akan terpadukan insya Allah ya. Ya sebutlah manusia sudah berhasil ya untuk hal-hal yang dilarang betul-betul terjaga sekali. Jangan dengan panggilan yang jelek wala tanabazu bil alqab ya wala talmizu anfusakum ya tidak mencela ya. Sementara yang perintah-perintah yang malam ya nggak dilakukan ya tilawah belum dilakukan ini belum jangan jangan bangga juga istilahnya yang penting saya nggak nyakitin orang daripada itu tilawahnya rajin ini apa siamnya rajin tapi sering menghina orang sering berghibah dan lain sebagainya jangan juga bangga ya tapi lakukanlah hal-hal yang sangat terjangkau ya. Apa itu yang terjangkau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang lain, "Man halahul lailu an yukabidahu, falyaqul subhanallahi wa bihamdi." Ya. Jadi memang amal soleh baik yang pelaksanaan atau yang me, me, menjauhkan diri dari larangan itu memang diumpamakan seperti rizki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, innallaha qassama arzaqakum kama qassama akhlaqakum. Ya. Sungguhnya rizki-rizki yang kamu terima dalam hal materi itu juga berlaku dalam hal amal-amal solehmu. Ya. Jadi orang-orang yang rezekinya Masya Allah bisa dua-duanya. Ya. Yang dilarang ditinggalkan, yang diperintahkan dilaksanakan. Ada yang baru yang diperintahkan, ada yang baru dilarang. Ya, ya. Jadi kalau tahu ini sebuah rezeki, ya maka jangan puas dulu, upayakanlah ya.
Upayakanlah dengan ya konversi-konversi walaupun masih minimal ya. Ya, saya kan belum bisa ini tilawah, saya kan belum bisa ini salat malam dan seterusnya. Ya. Walaupun alhamdulillah sudah dapat pertolongan dari Allah menjauhkan diri, menjaga diri dari yang dilarang. Ya. Nah, kekurangan dalam hal apa? Dalam hal pelaksanaan perintah itu ya harus bisa dikonversi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tentu zikir yang dengan niat ini sebagai konversi amal yang belum bisa saya lakukan agar satu saat Allah membantu untuk melakukan. Karena hadisnya eksplisit ya. Man halahul lailu an yukabidah. Ya. Jadi ketika dia belum bisa sholat malam, dia harus merasa halahu. Ya. Aduh sebetulnya saya tuh kepengen. Cuma kalau udah suruh bangun tuh susah gitu ya. Ya, ya udah niat ini punya HP 3, udah semuanya udah bunyi semua itu. Ya. Ya. Nah kesadaran seperti itu, ketika kamu membaca apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu Subhanallah wa bihamdi, niatnya ke sana. Ya. Ya. Bukannya saya nggak mau nih tilawah, tapi gimana kalau suruh tilawah itu ya ada aja halangan. Oke, terus berusaha sambil memperbanyak zikir, zikir apa saja, terutama Subhanallahi wa bihamdih. Ya. Apa aja yang belum kebaikan-kebaikan yang belum bisa kita lakukan, yang penting membuat kamu halahu, ya halahu. Apakah dalam arti kepikiran, berusaha, ya, sedih, nyesel, kenapa saya nggak bisa ya gitu aja, ya sambil disikapi dengan zikir, subhanallahi wa bihamdih. Ya. Catatan yang lain dalam tema ini adalah kalau kemarin para ulama, bil khusus Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menjelaskan musawwighatul ghibah ya, kondisi-kondisi di mana manusia tidak lagi berdosa ketika membahas, menceritakan aib-aib orang lain. Ya. Maka yang perlu dibahas juga, kenapa ada manusia yang mudah sekali, ya. Apakah itu ghibahnya, apakah itu suudzannya, apakah itu sukhriyahnya, ya. Itu juga harus dipahami agar menjadi satu evaluasi bagi diri orang-orang beriman. Ya, karena menempatkan larangan-larangan ini ya, ya harus dengan pemahaman sebuah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya sedihnya orang beriman belum bisa sholat malam misalnya harus sama sedihnya ketika mulutnya ya masih menyakitkan orang lain ya. Kalau langsung namanya sukhriyah ya. Kalau nggak diketahui oleh objeknya namanya ghibah ya. Sehingga insya Allah akan ada usaha. Maka salah satu ya penyebabnya adalah ya lemahnya keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak merasakan pelanggaran dalam hal-hal seperti ini sebagai sebuah cacat iman ya. Orang merasa cacat iman karena nggak tilawah itu ya, sudah banyak ya. Nggak berinfak merasa waduh iman saya masih lemah. Tapi juga harus sama ya. Seharusnya sama ya. Ya. Bahwa dirinya masih ya bahwa ketika dirinya masih melanggar larangan-larangan yang ada di ayat ini ya seharusnya
sedihnya sama seperti orang lagi belum bisa sholat malam, apa tilawah dan lain sebagainya. Nah, itu bukti ada keimanan. Ya, kalau nggak ada keimanan, ya biasa aja. Ya. Ya. Bahkan ketika masalah keimanan dalam tema-tema manhiyat, larangan ini nggak ada, ya. Nah itu hadis di Arba'in ya mengatakan berapa banyak orang yang ya wahal yakubbullahu fi jahannam Rasulullah ya berapa banyak hanya disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang akan dipanen nanti karena lidahnya ya, ya, ya sampai Muadz bin Jabal ya di apa ya semacam dimarahin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya takilat kayak Muadz katanya ya masa kamu nggak tahu gini aja ya ya bahwa lidah juga salah satu yang mengantarkan manusia ya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga lidah kalau digunakan dengan baik tidak sedikit yang mengantarkan manusia ke surga Allah Subhanahu wa taala ya ya sebagaimana hadis kadang manusia itu menganggap sepele apa yang diucapkan padahal itu memiliki satu bobot yang besar si Allah dan dari situ dia mendapat ridha Allah. Sebaliknya berapa banyak manusia yang menganggap sepele apa yang diucapkan ternyata itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala ya. Dan akhirnya manusia masuk neraka karena ucapan yang sepele itu ya. Ya ala kulli hal pentingnya ada syumuliyatut ta'at fil jawarih ya. Integrasi ketaatan dalam anggota badan ini ya. Ya. Ketaatan dua mata, ada ta'atul udunain ya, ta'atul syafatain dan seterusnya. Ya. Ada juga disebabkan karena ya sebagian ulama mengatakan karena sakhafatul aql ya, intelektual yang rendah ya. Ya, intelektual rendah itu tidak harus karena memang ditakdirkan nggak cerdas gitu ya. Intelektual yang rendah itu bisa disebabkan karena memang sedikit ngajinya, sedikit mendapat ya masukan-masukan ilmunya ya. Dan untuk alasan yang kedua ini kemarin sudah kita bahas ya bahwa memang eh, akhlak yang jelek itu salah satunya memang karena intelektual yang rendah. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Ya. La yaqilun ya. La yaqilun itu ya. Ya jangan dalam urusan ketaatan kepada Allah, dalam urusan dunia itu la yaqilun itu juga ya berapa banyak ya. Karena la yaqilun manusia ya terugikan oleh sikap-sikapnya ya. Ya. Jadi karena layak kilun, sebagian orang misalnya nggak bisa memanage hartanya, ya. Ya. Punya berapa aja habis untuk sesuatu yang nggak dipikirkan. Nanti ke depannya gimana kalau saya punya uang sekian, ya. Jumlahnya udah keren berapa? Ada 1 M, tapi layak kilun, ya. Nggak ngerti bagaimana, ya. Ya. Di suatu daerah di Jawa Timur itu ada
istilahnya ganti untung ya, ganti untung karena tanahnya itu mau dipakai oleh perusahaan minyak ya. Wah, satu orang itu seminim-minimnya dapat 1 M, ada yang 10 M, ada ya, ya. Tapi masyarakatnya layak kilun ya. Padahal sebagai stasiun televisi itu udah berhari-hari ngasih penjelasan di berita ini. Ya, masyarakat kalau punya uang segini ini seharusnya begini begini. Enggak, enggak ngaruh ternyata ya. Karena layak kilun naudzu jor-joran, uang satu renov rumah, yang satu beli mobil, yang satu ini ya. 2 tahun 3 tahun kemudian habis uangnya. Ya. Habis uangnya, akhirnya yang jual ini, yang jual itu. Ya otomatis ya, ya, misalnya mobil dijual harganya ya nggak sama saat dia dulu membeli ya. Ya, itu urusan harta, urusan dunia. Gimana urusan akhirat manusia ya. Eh, ketika layak kilun ya wajar kalau kemudian ya orang menganggap ya Allah astagfirullah saya telah berghibah astagfirullah saya telah menghina orang ya layak kilun bodoh amat ya. Ya, masa gitu aja sedosa ya, ya. Ya, saya sih bukannya ribah ya, tapi memang kenyataannya begitu ya. Maka ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, bukankah apa yang saya omongkan tentang saudara saya ini memang kenyataan? Ya. Iya, kalau kenyataan itulah yang namanya fakot fakot ghibtah. Ya. Kalau anda kata nggak kenyataan, kamu omongin lebih jelek lagi, namanya bahattah. Ya. Fakot bahattah. Ya. Berarti kamu telah menuduh dengan tuduhan yang tidak baik. Ya. Jadi inilah ya, nggak ada ruginya insya Allah orang yang selalu eh, meningkatkan intelektualnya lah, ya, meningkatkan posisinya untuk menjadi manusia yang yakilun. Ya, ya salah satunya memang harus tambah informasi ini, informasi. Ya, tadi sebelum ikut Zoom ini nggak tahu ini nggak tahu ini, setelah Zoom alhamdulillah jadi tahu gini tahu begini ya. Dan bayangkan kalau ini berlangsung setahun 2 tahun 3 tahun ya, ya kita hanya tidak bisa muji siapapun kecuali muji Allah Subhanahu Wa Taala ya, di mana tanpa terasa usia usia kajian ini ya berapa 4 apa 5 ya, dan masya Allah ya, mau diultahkan ya, ya rencananya 7 Januari ya, bagi yang berkesempatan ya bisa offline ya sementara ya. Tentu yang jaraknya jauh insya Allah bisa di hybrid ya. Ya niatnya nggak ada lain kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya bagaimana baru baru sekali sekali hadir aja kita bisa syukuri ya. Tadi sebelum hadir saya ngerti apa tentang tema-tema ini ya. Begitu selesai kajian, oh ternyata begini, ternyata begitu dan seterusnya. Ini kalau bukan Allah yang menggerakkan kita ya. Ya dari mana manusia bisa begitu ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah ya. Semakin baik ketakwaan itu, semakin manusia itu dimudahkan oleh Allah ya untuk mencari ilmu, nggak bosan-bosannya sama ilmu itu ya. Bahkan ya rahimallah, semoga Allah merahmati, di antara ibu-ibu ini ada yang ya, catatannya ngaji ini sudah berbuku-buku ya, 5 buku ya belum di laptopnya ya. Ya hanya Allah yang tahu sedalam apa itu niat hambanya itu untuk memperbaiki diri lewat yakilun ini ya, meningkatkan kapasitas akalnya untuk menerima informasi, di mana Allah katakan akal itu ayat sebuah kemahabesaran Allah ya. Ya bagaimana kata para ahli itu, kalau saja manusia itu
ya selama 24 jam ngaji. Ya. Ngaji dalam arti belajar ya, ikut kajian seperti ini misalnya. Ya. Berarti kan otaknya terisi tuh, ya terisi. Ya. Dan itu dilakukan sepanjang hidupnya. Ya. Ya. Maka ibarat otak itu hard disk gitu. Sebetulnya yang terpakai baru baru sangat kecil ya. Kenapa? Karena masih jangkauannya itu masih luas untuk menerima yang lebih banyak dari itu. Ya. Itulah keunggulan akal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sering mengatakan, ayo dong, aktifkan akalmu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijrin. Ya. Dan sebaik-baik pengaktifan akal adalah ketika membuat manusia taat kepada Allah. Kata ulul albab itu artinya orang cerdas katanya, orang cerdas, orang berakal. Ya. Baca di seluruh Al-Quran kata ulul albab kurang lebih ada 7 ayat, satu pun nggak ada yang menyebutkan bahwa orang cerdas itu ya telah menghasilkan temuan ini, temuan itu. Ya, ya. Tapi kalau orang bisa menciptakan pesawat misalnya, ya. Kalau albab itu pengertiannya seperti itu, berapa banyak sih orang yang bisa seperti itu? Ya. Oh ini ahli nuklir, ini ahli penemuan itu dan seterusnya. Berapa banyak orang seperti itu? Ya. Tapi keadilan Allah ketika menjelaskan ulul albab itu lebih kepada bagaimana akal manusia itu bisa termanfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, ya, ya. Kata albab itu kita dapatkan pertama itu di awal surat Ali Imran ya, ya, ataupun di Al-Baqarah juga sudah kita dapatkan ya. Ya, ya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab ya. Berapa itu kurang kurang lebih 179 atau 7180. Di balik hukum Allah ini ada manfaat yang besar wahai manusia yang berakal. Hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun ya. Masuk Al-Baqarah ada lagi warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang gampangan kalau diajak memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya, siddiq. Ya. Kalau sudah dari Al-Quran, Bismillah, Bismillah. Ya, ya. Nanti di akhir Ali Imran ada lagi. Ya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ya. Yang bisa menghayati alam semesta ini dengan baik ulul albab. Hasilnya apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Maka wajar jika uh, intelektual ya, itu juga dikaitkan dengan akhlak tidak menyakiti orang lain. Ya. Ya. Wabil khusus dengan ya, larangan-larangan yang disebut di ayat ini, ya, jangan suudzon, jangan ya, jangan ghibah dan lain sebagainya. Ya. Ada tinjauan lain, mengapa manusia itu terjerumus dalam menyakiti orang khususnya ghibah ini? Ya, ya, ya. Karena akhlak kotornya hati. Ya. Kan Allah sampai menyebutkan pentingnya kamu berdoa. Ya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan hati ini ada rasa ghil terhadap orang beriman. Benci,
ya, dendam dan lain sebagainya lah. Pokoknya hal-hal yang negatif. Ya, ya, ya memang nggak bisa disalahin ya, Mas. Gimana saya tuh orangnya baperan misalnya, ya. Oke baperan, tapi kan bisa baperannya nggak harus benci kepada orang lain, ya. Eh, Dan ketika Allah mau sampai merekomendasikan doa, ya, itu berarti perasaanmu terhadap orang lain, perasaan jelek terhadap orang lain itu bisa diatasi insya Allah. Ya. Karena ketika hati ini bawaannya negatif terus kepada orang lain, nah itu salah satunya berdampak ghibah. Ya. Jadi dia tuh berghibah sebetulnya lebih untuk memuaskan dirinya aja. Ya. Puas gitu kalau jelasin ke orang lain kalau fulan ini begini orangnya, fulan tuh begitu. Itu ada kepuasan karena memang benci terhadap orang yang disebut itu. Ya, ya maka masalah kalau positifnya kan namanya salamatus sadr ya. Ya, ya dada yang bersih ya. Otomatis lawan katanya adalah maridul qalbi, ya, hati yang sakit. Hati yang sakit itu ya karena kebencian kepada saudaranya, jadi ya bawaannya jadi mau ghibah, jadi banyak menggunjing, ya. Ya. Maka doa ini sangat sederhana kelihatannya ya, ya. Atau jangan sampai juga difahami doa ini cuma menjaga soliditas, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu yang ada di surat Al-Hasyr, maka kaitannya dengan ayat ini ternyata itu akan menjadi prestasi ketaatan kepada Allah karena tidak ada ghil maka tidak berminat ya, tidak berminat untuk ya syahwatul lisan dalam bentuk menggunjing, ghibah gitu ya. Sementara yang ada ghil ya ghibah itu ringan banget dan puas gitu, puas kayak nggak ada penyesalan apa-apa. Ya, ya kecuali karena pertimbangan apa yang kita bahas kemarin ya. Ya. Termasuk hati yang sakit itu adalah gurur, ya. Merasa dirinya lebih unggul, lebih baik, ya. Ya. Sehingga kalau ada orang lain terasa katakan menyaingi dirinya, ya, di hadapan orang lain, orang beriman, maka orang ini ada perasaan bagaimana orang lain yang dikagumi itu sebetulnya tidak sebaik yang digambarkan. Yang baik itu saya, ya. Untuk menciptakan suasana itu dia berghibah, ya. Sebetulnya Fulan tuh nggak hebat-hebat amat, kelihatannya aja begitu. Coba kalau mau tahu ya akhlaknya di rumah ya, kebetulan dia tahu misalnya ya nggak ada gunanya. Ya. Padahal kalau orang itu nggak tahu, ya kan dia akan utuh fikohnya kepada orang tersebut. Tapi karena kamu jelasin, sebetulnya orang itu nggak baik-baik amat. Ya. Kelihatannya aja memang kalau udah ngomong luar biasa. Padahal akhlaknya begini, begini, begitu. Ya. Jadi bukan benci, tapi dia tidak rela ada orang lain yang dianggap menyaingi dirinya. Nah, itu juga bisa menyebabkan manusia terjerumus di dalam ya terjerumus dalam ghibah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya yang salah satu hadis yang lain bagaimana Aisyah ataupun Hafsah ya uh, ya namanya perempuan itu ya nggak nggak siap dengan madunya ya bagaimana bagaimana melihat Rasulullah begitu sayang kepada Sofia ya dan Sofia itu perawakannya ya ya tidak ideal sebagai orang Arab ya sehingga Aisyah atau Hafsah itu ya ngasih isyarat ya. Oh Sofia yang begitu kan sambil ngasih isyarat maksudnya jelek wah ya Rasulullah langsung menjadikannya itu sebagai
istilahnya peluang taujih. Ya, kamu tahu ya apa yang kamu katakan itu kalau saja sebuah cairan dimasukkan ke laut, itu laut berubah ya, berubah jadi hitam semua ya. Ya, ya, begitu beratnya ya dampak ghibah itu ya. Ya, ya karena ya tahu sendirilah ya kekurangan manusia itu kan bukan maunya dia, terutama hal-hal yang sifatnya khilqiyah ya. Ya, yang sifatnya khilqiyah aja nggak boleh kan, khilqiyah itu bawaan itu kan belum tentu jelek ya. Ya. Si fulan si fulana ganteng, si fulana nggak ganteng itu kan bukan maunya dia ya. Ya. Tapi kalau kamu omongin, kamu jadikan itu satu hal yang negatif, situlah terjerumus kepada sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah ya, yaitu ghibah ya, ataupun akhlaki ya, sikap-sikap yang kurang baik juga tidak boleh juga untuk diperbincangkan di di luar atau di dalam ketidakhadiran orang tersebut. Ya, inilah insya Allah agar kita ya punya satu apa semangat tertentu ya, sebagaimana semangat tilawah, semangat menghafal. Seharusnya sama semangat menjaga lidah ya. Jangan la yaskhar, jangan la talmizu, la tanabazu, istanibu katsiran min adh-dhann, wa la ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, dan seterusnya. Ya. Maka ayat selanjutnya, Masya Allah, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin, ya, khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Ini manhaj yang luar biasa di dalam menjadikan kehidupan manusia ini ya selalu dalam kondisi baik ya. Ya. Ibu baca surat Al-Furqan ya. Ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah ya. Atasbiruna wa kana rabbuka basira. Ya. Manusia ini setelah diciptakan oleh Allah, maka satu dengan yang lain bisa berpotensi negatif. Ya. Ya. Apakah tadi dalam khilqiyah atau akhlaqiyah? Ya. Ibu-ibu kalau umroh kan bisa melihat langsung ya bagaimana kondisi uh, manusia itu ya. Ya. Ada yang tinggi banget, ada yang sebaliknya. Ya. Ada yang putih, ada yang hitamnya kayak apa gitu ya. 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 Bukan kayak hitamnya orang-orang Indonesia yang tinggal di pesisir kan juga hitam, tapi beda hitamnya orang-orang Afrika itu. Ya. Ya, hidungnya juga begitu. Wah, ada yang hidungnya satu begini, satunya begitu. Ya. Manusia itu gitu aja ya. Kalau nggak punya manhaj yang jelas, itu aja di masalah. Ya. Ya. Jadi masalah yang merasa kulit putih merasa lebih baik, yang kulit hitam dianggap kurang jelek ya. Janganlah ba'dakum li ba'din fitnah ya. Yang satu kemampuan menyerap informasinya banyak ya. Ya. Yang satu kemampuannya sedang, yang satu kemampuannya minim ya. Itu satu dengan lain bisa jadi masalah ya. 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 Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, bahwa kemuliaan manusia itu
bukan terletak kepada ya khilqiyahnya ataupun kemampuan-kemampuannya. Ya, ke kemuliaan manusia itu kembali kepada inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ya ayuhan nas. Ya, wahai manusia. Ya. Berarti semua manusia dipanggil oleh Allah itu dalam perhatian Allah. Ya. Allah perhatikan manusia yang ras Asia, ras Afrika, ya, ras Eropa. Itu bagi Allah adalah kamu adalah ya istilahnya kullukum ibadi, kalian adalah hamba-hambaku, ya. Ya. Nah, seharusnya manusia juga me merespon yang sama, ya. Iya betul ya Allah, kamu Robku gitu ya. Ya. Karena Allah sendiri sudah memproklamirkan, aku ini adalah Robnya semua manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi kalau manusianya mau mengakui Allah sebagai Rob, apalagi mengakui sebagai Malikin Nas, apalagi mengakui sebagai Ilahun Nas, ya. Maka apa yang disebut di Al-Furqan tadi, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, itu udah selesai. Ya, ya. Ngapain kamu harus merasa lebih baik hanya karena wah misalnya perawakanmu ideal misalnya, ya. Ya. Temenmu perawakannya ngapain gitu aja kamu merasa lebih baik dan menganggap orang lain itu lebih jelek sehingga naudzubillah keluar yaskhar, ya, keluar hinaan, ya, ya. Kamu baik itu kan bukan requestmu. Orang lain yang nggak ideal itu juga bukan request dia, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jadi request Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Innallaha alimun khabir. Ya. Yang satu hanya sebagai guru biasa, yang satu pejabat, yang satu orang biasa, yang satu jadi tentara. Ya. Atau istilah ayatnya apa? Inna sa'yakum lasyatta. Nah, yang menciptakan sa'yakum kan juga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu merasa bangga karena kondisimu? Ya, kondisimu, masya Allah. Ya, ya. Bahkan sebagai tokoh saudaramu orang biasa. Ya. Ngapain kamu harus bangga dan kemudian melecehkan ya saudaramu yang nggak tokoh itu? Ya, padahal sama-sama penciptanya adalah Allah, sama-sama Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ya, ya. Kamu diberi harta lebih, saudaramu kurang. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Ya. Kenapa masalah harta membuat kamu jadi melecehkan yang lain yang tidak punya? Ya. Padahal yang direquestkan oleh Allah mau aghna mau aqna, yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling banyak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya ini menuntut menuntut kesadaran ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Seharusnya manusianya menyadari menyadari anta rabbi ya Rabb, ya. Siapapun manusianya harus mengakui, ya. Nah, makanya siapa yang mengakui Allah sebagai Rabbnya itu ya istimewa, ya. Sayyidul istighfar itu salah satu istimewanya karena manusia mengakui betul ya Allah kamu Rabbku. Allahumma anta rabbi. Ya, ya. Seharusnya semua semua makhluk yang namanya manusia harus menyadari. Ya, ya. Maka insya Allah menyadari Allah sebagai Rabbnya hasilnya adalah ketakwaan.
Ya. Yang kedua, inna khalaqnakum, menyadari Allah pencipta dirinya. Ya. Apapun kondisinya, anta khaliqi ya Rabb. Ya. Mau kondisinya keren, enggak keren itu kan menurut manusia, keren enggak keren itu. Ya. Tapi dia menyadari ya, ya bahwa Allah Allah lah yang menciptakan diriku, Allah lah yang menakdirkan diriku tanpa harus saya request, ya. Maka sudah seharusnya keberadaanmu itu dimanfaatkan untuk atqakum, ya. Ya. Apalagi ya. Allah katakan min dzakarin wa untha, min dzakari wa untha, ya. Ini juga bukan request juga, ya. Ya. Ketika ini enggak jadi kesadaran bagi manusia, ya. Ya. Maka jenis kelamin juga cukup banyak membawa masalah bagi manusia, ya. Wabil khusus fitnah, ya. Fitnah melecehkan wanita, ya. Di sebagian negeri betul-betul wanita itu nggak dianggap, ya. Datang Islam, ya. Asal seorang ibu itu ditakdirkan punya 2 anak perempuan, ya. Dirawat dari bayi sampai gede, ya. Maka aku bersama orang tua itu di surga, ya. Begitu Rasulullah memuliakan orang-orang yang ditakdirkan punya anak perempuan. Istilahnya, kata siapa anak perempuan itu hina seperti yang kamu rasakan, yang disebut di surat, ya, di surat An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha, maka harus difahsa orang berrijal. Baru manusia itu, ya, bisa saling menghormati dengan perbedaan jenis kelamin, ya. Ya. Wallahi laqad dzakara wal untha. Ya. Bagaimana mungkin kamu menjadi orang yang menghinakan wanita? Wanita itu juga hamba Allah, ciptaan Allah. Ya. Dalam tafsirnya, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, itu harus dipahami dua-duanya. Dipahami Allahnya sebagai Khaliq, dipahami Allah yang menghadirkan 2 makhluk dengan dua jenis kelamin yang berbeda ini. Yang satunya laki-laki, yang satunya perempuan. Ya. Toh pada akhirnya mau laki mau perempuan. Ya. Kalau istilah ayat ini kembali kepada inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dia alail mau laki mau perempuan, nanti kembali kepada apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Kamu bangga ya jadi laki-laki, ya Masya Allah, ya. Bawaannya sama perempuan tuh inginnya menghinakan aja dah, ya. Ya bil khusus, ya. Di mana tidak ada iman, disitulah manusia tidak mengenal Allah, disitulah manusia akan melecehkan perempuan. Ya. Laki-laki itu lebih hebat. Tapi kalau kamu wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra, enggak ada gunanya, ya. Perempuan tapi, ya, perempuan merasa wah ini ratu kecantikan sejagat, ya, ya. Tapi ujung-ujungnya menjadi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, juga enggak ada gunanya, ya. Semuanya harus kembali kepada, ya, kalau keluh di ayat ini inna akramakum indallahi atqakum, ya. Jadi permasalahan kehidupan manusia yang, ya, inna sa'yakum lasyatta, di mana perbedaan-perbedaan itu sering membuat manusia nggak beres, ya, ya. Ya. Yang karena warna kulit masalah, karena bentuk hidung masalah, karena bentuk mata masalah, ya, ya, ya.
Padahal semuanya ya kembali kepada inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya. Dan hati-hati ya Rasulullah menjelaskan itu dalam sikap-sikapnya itu. Hanya karena orang itu kamu anggap nggak keren ya. Padahal aslinya keren ya. Cuma tampangnya, kulitnya, ya mungkin lain-lainnya nggak intelektualnya gitu ya. Ya. Padahal orang itu inna akramakum indallahi atqakum di sisi Allah ya. Maka hati-hati hanya karena unsur-unsur zahir tadi kamu menganggap orang ini biasa-biasa ya. Ya, sehingga kamu tidak bisa mengambil manfaat ya. Dan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu diingatkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika para sahabat itu belum bisa menghargai keberadaan sahabi namanya Julaibib. Ya. Ya tentu Rasulullah dengan ilmunya, dengan wahyunya tahu Julaibib ini orang yang istimewa di sisi Allah. Cuma tampangnya itu susah untuk difahami istimewa. Ya, ya kulitnya, ya intelektualnya, ya apa-apanya semua ya, ya tampangnya, ya, ya, ya istilahnya ya manusia itu kadang asal good looking aja ya. Ke- Kelebihan dikit aja tuh dianggap keren gitu ya. Padahal baru sedikit, padahal di sisi Allah belum ada apa-apanya ya. Maka sering Rasulullah mengingatkan jangan lupa tuh Julaibib, jangan lupa tuh Julaibib ya. Ya, itu maka kamu nganggap dia itu sangat orang biasa-biasa aja ya. Hanya karena memang tampangnya itu tidak ya sangat tidak menarik ya. Ya nggak boleh seperti itu ya. Ya seharusnya semua hamba Allah itu harus kamu muliakan ya. Ya salah satu momen yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah para syuhada Uhud itu diurus ya. Rasulullah nanya, siapa siapa aja yang sudah syahid? Fulan, fulan, fulan. Ada lagi nggak? Fulan, fulan, fulan. Ada lagi fulan, fulan. Ya. Oh, sahabat bingung, kenapa nanya lagi. Udah dikasih tambahan, masih nanya lagi. Masih kasih tambahan. Ternyata Rasulullah nggak ingin, kok bisa-bisanya kalian nggak ingin nyebut nama Julaibib. Ya, ya. Memang orang ini nggak keren tampangnya, tapi insya Allah keren. Ya. Baru para sahabat sadar, oh begitu. Ternyata ya di dalam bermuamalah dengan hamba Allah. Ya, ya. Ya. Nanya lagi, Julaibib kamu kok nggak nikah-nikah sih? Ya orang seperti saya siapa yang mau ya Rasulullah? Ya, ya. Akhirnya ya ditanyakan kepada para sahabat, ya, pada orang tuanya, ya, dan cukup berproses sampai ya orang tua itu mau menerima sebagai menantunya. Itu pun karena ada yang mengingatkan, gimana sih kamu kok nggak menerima Julaibib? Itu rekomendasi dari Rasulullah. Baru karena sebuah keimanan. Pokoknya segala yang direkomendasikan Rasulullah, insya Allah baik. Terima aja dah. Tutup mata. Apapun kata orang tentang Julaibib, saya terima. Ya. Nggak tahu yang sebelum setahun pernikahan itu, syahid di perang Uhud itu. Ya. Baru terbukti akhirnya kan. Oh ternyata orang keren tuh udah syahid. Ya. Ya itulah pentingnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mohon maaf Ibu ya, kita nggak ada tanya jawab ya. Kondisi agak terbatas ya. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha ya arhamar rahim.
أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.